Om Swastiastu, nama saya Nyoman Suartanu, Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Om Swastiastu, nama saya Nimade Jendri dan saya adalah Sekretaris Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan PHDI Pusat. Perspektif Hindu di dalam kebencanaan adalah bahwa kita harus bersyukur, harus angayu bagi, harus astungkara. Terima kasih kepada semesta alam ini yang telah memberikan begitu keindahan, kenikmatan, kebahagiaan untuk kehidupan. Demikian pula alam semesta ini sebagai makrokosmos dan kita sebagai mikrokosmos yang diatur dengan reta, dengan hukum alam. Hukum alam adalah utpeti, stiti, dan pralina. Kelahiran, kehidupan, dan kesempurnaan kembali. Di dalam Hindu kebencanaan itu apabila terjadi ketidakharmonisan di dalam alam semesta, maka alam selalu mencari sebuah kesempurnaan dengan melakukan proses. Salah satunya bisa terjadi kebencanaan. Oleh karena itu bagaimana kita selalu menjaga keharmonisan ini dengan tetap melakukan 3 hubungan baik untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Sang Penciptanya, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Peran tokoh agama apabila sudah disosialisasikan ataupun di pura tersebut sudah dibentuk tim siaga bencana sebagai konsep penanggulangan bencana yang sudah dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah, itu diharapkan yang pertama adalah melakukan kegiatan-kegiatan secara aktif di dalam fase-fase. Yang pertama adalah pra-bencana, kemudian pada saat tanggap bencana, dan pasca bencana. Nah, kalau pada kegiatan pra-bencana diharapkan tokoh agama ataupun tim siaga bencana yang sudah dibentuk di tempat ibadah ataupun di pura kami misalnya harus mampu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat atau umat mengenai bagaimana melakukan pencegahan terhadap bencana, kemudian menerapkan konsep-konsep keagamaan antara lain misalnya adalah Trihita Karana gitu, bagaimana kita berhubungan harmonis dengan Tuhan, bagaimana kita berhubungan harmonis dengan sesama manusia, dan gitu juga bagaimana kita menjaga dan memelihara alam semesta. Kemudian peran tokoh agama ataupun tim siaga bencana dalam tanggap darurat atau pada saat kebencanaan adalah yang pertama adalah mampu mengevakuasi korban-korban bencana, kemudian bisa membuat ataupun menampung para korban. Jadi tempat ibadah bisa dijadikan sebagai tempat mengungsi. Kemudian juga mampu bekerja sama dengan jejaring ataupun kerjasama dengan mitra dalam hal membantu para penyintas atau para korban bencana. Misalnya bantuan logistik, bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan selama dalam pengungsian di tempat ibadah. Kemudian yang ketiga adalah pasca bencana. Peran tokoh agama ataupun tim siaga bencana yang sudah dibentuk di tempat ibadah ataupun di pura kami itu diharapkan mampu memberikan kenyamanan, ketenangan, keamanan kepada para korban. Nah, di dalam agama Hindu kami mempunyai berbagai cara ataupun metode untuk membuat ketenangan dan kenyamanan tersebut. Antara lain adalah satu, berdoa yang selalu kami lakukan setiap saat. Yang kedua adalah meditasi. Jadi kami mempunyai ajaran tentang yoga dan meditasi. Nah, kalau yoga itu adalah bagaimana kita memperlakukan tubuh kita melalui pose-pose dan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai juga dengan usia misalnya. Kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana para penyintas misalnya bisa menenangkan diri, itu adalah dalam bentuk meditasi. Meditasi adalah satu-satunya cara untuk menenangkan diri dan mengatasi stres yang kita alami. Dukungan psikososial awal ini
kalau pada tim siaga bencana yang sudah terlatih itu bisa memberikan siapapun bisa melakukannya gitu. Nah, meditasi yang dilakukan kepada penyintas itu dapat satu menenangkan, kemudian memberikan rasa nyaman dan rileks, kemudian bisa membuat para penyintas ini merasa nyaman, tenang, damai walaupun dalam pasca bencana. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang mengalami bencana tentu akan merasa panik, cemas, dan stres. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu adalah perasaan-perasaan normal yang terjadi pada orang yang mengalami bencana. Nah, yang ibu butuhkan adalah satu, ketenangan, kemudian yang kedua adalah tidak panik. Tetapi apabila ibu-ibu dan bapak-bapak mengalami kecemasan, kepanikan, ataupun stres di kala bencana, jangan takut ataupun jangan sungkan untuk mencari pertolongan. Pertolongan itu bisa dari keluarga, dari teman, atau dari tokoh agama, ataupun dari profesional kesehatan. Jangan takut untuk bercerita apa yang ibu rasakan, apa yang ibu bapak rasakan. Jangan takut untuk mengungkapkan permasalahan, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu jangan juga malu untuk mengungkapkan apa sih yang diperlukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Siapa saja bisa terkena bencana. Bencana itu datangnya tiba-tiba, sehingga masyarakat atau umat harus yang pertama adalah memahami bagaimana melakukan pencegahan terhadap bencana. Kemudian yang kedua adalah sudah terbiasa melakukan mitigasi ataupun pencegahan di saat tidak ada bencana. Jadi sudah terbiasa melakukan pencegahan-pencegahan tersebut, sehingga pada saat bencana tidak panik lagi karena sudah terbiasa. Kemudian pada saat adanya bencana, biasanya umat Hindu itu sudah mempunyai konsep-konsep ataupun ajaran-ajaran di mana apapun yang terjadi itu adalah karena kehendak Tuhan. Kemudian pesan-pesan yang kami bisa berikan kepada umat yang mengalami bencana, yang pertama adalah tenangkan diri dulu. Dengan cara apa? Dengan cara menarik nafas panjang misalnya, kemudian mungkin juga melakukan tepuk dada dengan mengucapkan tenang-tenang seperti itu. Nah, selanjutnya baru bisa apakah itu menyelamatkan diri, kemudian menyelamatkan hal-hal yang perlu diselamatkan. Para pendeta, para pinandita, jero mangku, bapak ibu tokoh agama Hindu, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mari kita berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Apalagi sudah dibentuknya tempat ibadah tangguh bencana. Kami berpesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa dan mampu melakukan dukungan psikososial awal kepada para korban atau kepada para penyintas bencana.